Cerita lain yang beredar adalah soal kehebatan Angku Sali dalam memecah raga. Angku Sali disebut-sebut bisa menghadiri acara beberapa tempat yang berbeda di waktu yang bersamaan. A few moments later. Terima kasih Sana udah klik video ini dan selamat datang di channelnya Kiara Desman. Ba'a kabar hariko Sana, lai sehat. Mudah-mudahan sehat sadonya ya Sana. Mungkin banyak di antara dun Sana yang pernah singgah ke warung nasi Padang atau kedai nasi Ampera. Basoboklah foto seorang kakek di sana. Mungkin banyak juga di antara sana yang penasaran siapa sih orang dalam foto tersebut. Jadi Sana, sosok dalam foto tersebut adalah Angku Sali, seorang ulama terkenal, saleh dan dikeramatkan sebagian masyarakat. Sebutan engku berasal dari kata tuanku, yaitu sebuah gelar yang diberikan kepada seorang ulama setelah ia selesai menuntut ilmu dan dianggap telah cukup ilmu untuk mengajarkan agama. Sementara kata salih berasal dari kata saleh, yaitu gelar pelengkap dari tuanku. Biasanya, seorang ulama digelari dengan nama-nama tertentu setelah ia dinobatkan sebagai tuanku. Misalnya, tuanku Kaci, tuanku Bagindo, dan lainnya. Gelar tuanku sendiri banyak dipakai oleh ulama-ulama tarekat di Pariaman sana. Jadi Sana, di video kali ini aku mau ngebahas sosok Angku Sali, ulama terkenal, kemudian banyak dikeramatkan oleh pengikut dan masyarakat. Bahkan sampai hari ini fotonya banyak dipajang di warung nasi atau tempat berjualan. Sebenarnya Sana, di video aku yang sebelumnya aku udah pernah ngebahas tentang biografi atau sosok dari Angku Sali ini. Tapi aku mau bikin lagi video yang ngebahas tentang Angku Sali. Tapi di video kali ini aku lebih menekankan pembahasan aku pada karomah atau keistimewaan dari Angku Sali. Kalau Sana penasaran apa aja sih karomah atau keistimewaan dari Angku Sali ini, tontonlah videoku ini sampai habis ya Sana. Sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa Sana, aku mau minta tolong dulu dong Sana, tolong subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya Sana nggak ketinggalan kalau aku upload video baru. Subscribe lah Sana, subscribe tuh gratis alias perai, nggak membayar Sana doh. Daerah asal Angku Sali. Jadi Sana, Angku Sali berasal dari Sungai Sari, tepatnya di Lubuk Bare, Kecamatan Tujuh Koto, Kabupaten Padang Pariaman. Disinilah Angku Sali lahir dan menghabiskan masa kecilnya serta belajar ilmu agama. Selain itu, Angku Sali juga pernah keluar dari Sungai Sari untuk belajar agama, seperti ke Koto Tuo dan Bintuang di Bintuang Tinggi. Namun setelah itu dia kembali menetap di Sungai Sari untuk mengajarkan agama. Kelahiran dan masa muda Angku Sali diperkirakan lahir pada tahun 1887. Nggak ada tanggal maupun bulan pasti kelahiran dari Angku Sali ini Sana. Angku Sali merupakan anak dari Tuli dan Tune. Dan dilahirkan di Pasapanjang, Sungai Sari. Angku Sali merupakan anak tertua dan memiliki 4 orang saudara. Nama kecil dari Angku Sali ini adalah Dawat atau teman-teman dan keluarga menyebutnya Dawaik. Menurut penuturan dan cerita yang turun-temurun sejak kecil, Dawa ini memang sudah menunjukkan keistimewaannya Sana. Misalnya pada suatu ketika, ia nih menanak nasi tapi nggak pakai api, namun beras yang dimasaknya tetap matang dan bisa dimakan. Selain itu, Angku Sali ini mulai belajar agama pada usia 15 tahun. Guru pertamanya adalah Syekh Muhammad Yatim Tuanku Mudi Padang.
seorang ulama yang menyebarkan Islam di Surau Kalampian, Ampalu Tinggi. Di sanalah ia menempuh pendidikan pertamanya dan mendapatkan gelar Tuanku Saleh atau Angku Salih. Angku Salih sempat berguru kepada dua ulama besar lainnya, yaitu yang pertama Syekh Aluma Nantuwo di Kototuwo Bukit Tinggi. Selain itu, Angku Salih juga memperdalam ilmu tarekatnya lagi kepada Syekh Abdurrahman di Surau Bintungan Tinggi. Angku Salih yang dikeramatkan ini wafat di rumahnya di Sungai Sari pada 3 Agustus 1974. Setelah wafat, konon yang mengkeramatkan Angku Salih adalah murid-murid dari Hamzah Al-Fansuri yang merupakan salah satu tokoh dari tarekat Satariyah. Sampai saat Angku Salih masih dianggap keramat bagi sebagian orang, terutama mereka yang berasal dari Pariaman. Bahkan banyak di antara masyarakat memajang foto Angku Salih sebagai penglaris dagangan. Namun banyak juga yang hanya memajangnya karena mengagumi sosok sang ulama tersebut. Jadi itulah sana biografi tentang Angku Salih. Kelebihan apa saja yang dimiliki Angku yang fotonya sering mejeng di rumah makan Padang ini? Jadi berikut ini adalah 5 keistimewaan atau karomah Angku Salih yang tersebar dari mulut ke mulut di warga Pariaman sana. Yang pertama, Angku Salih diceritakan adalah seorang tokoh yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini membuat doanya Angku Salih ini sering terkabul. Pada waktu beliau masih hidup sana, banyak masyarakat atau muridnya yang minta didoakan oleh Tuanku Salih untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Selain itu, Angku Salih ini bisa memprediksi masa depan. Angku Salih juga dikabarkan memiliki indera lebih dari kebanyakan orang. Hal ini kemudian membuat Angku Salih bisa meramalkan dan memprediksi kejadian-kejadian yang akan terjadi dalam waktu dekat atau di masa datang. Angku Salih memiliki murid dan pengikut yang sangat banyak. Selain itu, Angku Salih bisa menyembuhkan orang sakit. Dalam cerita orang Pariaman yang tersebar dari mulut ke mulut, Angku Salih juga dikenal sebagai tabib orang sakit. Orang sakit yang meminta disembuhkan katanya bisa sehat kembali bila minta obat kepada Angku Salih. Terkadang Angku Salih ini hanya mengambil sembarangan apa yang tampak di depan matanya. Kayak contohnya daun, rumput, batu, atau yang lainnya. Ajaibnya sana, benda-benda yang diambilnya mujarab jadi alat penyembuh orang sakit tersebut. Selain itu, Angku Salih semasa hidupnya juga dikenal anti penjajah. Bahkan berbagai sumber menyebut Angku Salih pernah mendekam di penjara bersama para muridnya karena melawan pemerintahan kolonial Belanda. Angku Salih wafat 3 Agustus 1974 di Sungai Sari, Pariaman. Makamnya dibuat gobah yang sampai sekarang tetap dikunjungi oleh para peziarah, para pengagum, dan orang-orang yang mengetahui cerita serta seluk-beluk beliau pun ikut mengkeramatkan foto beliau. Foto Angku Salih sering dijadikan jimat penglaris dagangan. Cerita lain yang beredar adalah soal kehebatan Angku Salih dalam memecah raga. Angku Salih disebut-sebut bisa menghadiri acara beberapa tempat yang berbeda di waktu yang bersamaan. Dan cerita yang paling dikenang oleh orang-orang tua di Pariaman adalah beliau pernah melempar batu kerikil saat air bah datang di sebuah kampung. Air bah tersebut berbelok arah dan tidak jadi mengenai kampung. Jadi itulah sana karomah atau keistimewaan yang dimiliki oleh Angku Salih. Kagum banget sama sosok Angku Salih ini. Jadi sekian dulu sana pembahasan aku tentang biografi atau perjalanan hidup
dari sosok ulama terkenal di Sumatera Barat, yaitu Angku Sali, serta karomah atau keistimewaan yang dimiliki oleh Angku Sali. Kalau menurut Sana video ini bermanfaat, tolong kasih aku like, komen, dan share video ini ke semua sosial media yang Sana punya. Jangan lupa Sana sekali lagi, tolong subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya Sana. Ranah Minang, Rancak Bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.